Suatu malam di tanah Kediri, seorang jawara bernama Boncolono dikepung di ujung desa. Warga mengira malam itu akan menjadi akhir dari kisahnya. Tapi justru dari malam inilah nama Boncolono mulai dikaitkan dengan satu ajian yang paling ditakuti, Rawa Rontek. Boncolono tidak lahir sebagai sosok yang ditakuti. Dalam cerita yang hidup di masyarakat, ia hanyalah lelaki biasa dari tanah Kediri. Tapi hidup yang keras, keadaan yang timpang, dan jalan nasib yang gelap perlahan mengubahnya menjadi nama yang kelak dibisikkan dengan takut. Dalam cerita rakyat yang beredar, Boncolono berubah bukan karena ia lahir jahat. Ia melihat hidup rakyat kecil yang berat, orang lemah yang selalu ditekan, dan kuasa yang sering berpihak pada mereka yang kuat. Dari sanalah muncul keyakinan dalam dirinya. Kalau dunia hanya takut pada kekuatan, maka ia harus menjadi sosok yang tidak mudah ditaklukkan. Setelah melihat hidup yang keras, Boncolono tidak lagi puas hanya bertahan. Dalam kisah yang berkembang di masyarakat, ia mulai menelusuri jalan menuju ilmu-ilmu tua yang dijauhi orang biasa. Dari sinilah langkahnya perlahan mendekat pada sesuatu yang kelak dikaitkan dengan ajian Rawa Rontek. Dalam kisah yang beredar, ilmu yang dicari Boncolono tidak bisa didapat begitu saja. Ada laku yang harus dijalani, ada kesunyian yang harus ditahan, dan ada rasa takut yang harus dihadapi sendirian. Sejak titik itu, Boncolono tidak lagi sekedar mencari kekuatan. Ia mulai membayar harga untuk menjadi orang yang berbeda. Malam demi malam berlalu. Boncolono menjalani kesunyian yang tidak semua orang sanggup menahannya. Dan menurut cerita yang beredar, dari tepi rawa itulah tanda pertama mulai muncul. Tubuhnya tetap sama. Wajahnya tetap manusia. Tapi orang-orang yang melihatnya merasa ada sesuatu yang berubah. Seolah sejak malam itu, Boncolono tidak lagi mudah dijatuhkan. Sejak Boncolono kembali dari rawa, orang-orang mulai membicarakannya dengan cara yang berbeda. Ada yang percaya ia telah mendapatkan ilmu tua. Ada yang takut hanya mendengar namanya. Dan ada pula yang mulai menganggapnya berbahaya. Kabar tentang Boncolono perlahan menyebar dari desa ke desa. Sampai akhirnya, nama itu sampai ke telinga orang-orang yang merasa kekuasaannya mulai terusik. Malam itu, pengejaran pertama dimulai. Obor menyala dari ujung desa. Langkah kaki terdengar di tanah basah. Nama Boncolono dipanggil dalam gelap. Tapi anehnya, ia tidak panik. Ia berjalan masuk ke arah rawa, tempat yang bagi orang lain menakutkan, tapi bagi Boncolono seperti jalan pulang. Dan sejak malam itu, orang-orang mulai sadar, mengejar Boncolono bukan perkara mudah. Para pengejar akhirnya menemukan Boncolono di dekat rawa. Mereka mengira malam itu Boncolono bisa dihentikan. Namun dalam cerita rakyat, justru disinilah keanehan itu mulai terlihat. Ketika tubuhnya sempat roboh, Boncolono kembali berdiri.
bukan dengan amarah, bukan dengan teriakan, tapi dengan ketenangan yang membuat semua orang di sekelilingnya mulai mundur ketakutan. Sejak malam itu, cerita tentang Boncolono tidak lagi sama. Orang-orang mulai berbisik bahwa tubuhnya tidak mudah dihancurkan. Ada yang menyebutnya kebal, ada yang menyebutnya dilindungi ilmu tua. Dan dari mulut ke mulut, satu nama mulai melekat padanya, Rawa Rontek. Bukan sekedar ajian biasa, tapi ilmu yang konon membuat pemiliknya selalu kembali berdiri. Nama Rawa Rontek bukan muncul tanpa alasan. Dalam cerita rakyat, rawa dianggap sebagai tempat sunyi yang menyimpan banyak rahasia. Tempat di mana batas antara manusia, alam, dan hal-hal goib terasa tipis. Sementara kata rontek dikaitkan dengan tubuh yang seharusnya tidak lagi mampu berdiri. Namun dalam legenda, pemilik ajian ini konon tetap kembali utuh, tetap bangkit, dan tetap berjalan seolah kematian belum berhasil menyentuhnya. Karena itulah, nama Rawa Rontek perlahan menjadi simbol dari satu hal. Seseorang yang sulit benar-benar dihentikan. Namun dalam cerita rakyat, tidak ada kesaktian yang benar-benar sempurna. Setiap ilmu selalu punya pantangan. Setiap kekuatan selalu punya batas. Dan setiap legenda selalu menyimpan celah yang disembunyikan. Begitu orang-orang sadar bahwa Boncolono sulit dijatuhkan, mereka mulai mencari cara lain. Bukan lagi melawan tubuhnya secara langsung, tapi mencari rahasia yang membuatnya selalu kembali berdiri. Ketika kekuatan tidak mampu menjatuhkan Boncolono, mereka mulai memakai cara lain. Bukan lagi dengan kepungan terbuka, bukan lagi dengan keberanian di depan mata. Mereka menunggu di jalur yang biasa ia lewati. Di antara kabut, pohon tua, dan jalan berlumpur menuju rawa. Malam itu, Boncolono tidak sedang dikejar. Ia sedang digiring masuk ke dalam jebakan. Boncolono terus melangkah ke arah rawa. Jalan yang biasa ia lewati malam itu terasa berbeda. Kabut terlalu tebal. Obor muncul dari arah yang tidak biasa, dan suara langkah terdengar dari balik pepohonan. Ia mulai sadar, malam itu bukan pengejaran biasa. Mereka tidak datang untuk menakutinya. Mereka datang dengan rencana. Dalam legenda lama, kesaktian tidak pernah benar-benar sempurna. Selalu ada pantangan, selalu ada batas, selalu ada rahasia yang dijaga rapat oleh pemiliknya. Malam itu, para pengejar tidak lagi mencoba melawan Boncolono dengan kekuatan. Mereka mulai mencari celah. Dan perlahan, satu hal mulai mereka pahami. Rawa Rontek mungkin membuat Boncolono sulit dijatuhkan. Tapi bukan berarti ia tidak punya titik lemah. Dalam cerita lama, Rawa Rontek bukan hanya soal tubuh yang kembali berdiri. Ilmu itu juga memiliki pantangan. Ada tempat yang menguatkan, ada batas yang tidak boleh dilewati, dan ada rahasia yang hanya diketahui oleh orang-orang tua tertentu. Malam itu, mereka mulai memahami satu hal. Boncolono harus dijauhkan dari tempat yang membuatnya merasa paling kuat. Para pengejar tidak lagi mendekat dengan terburu-buru. Mereka membiarkan Boncolono berjalan.
Sedikit demi sedikit, obor-obor itu muncul di belakangnya, di sampingnya, lalu menutup jalan kembali ke rawa. Boncolono masih terlihat tenang. Tapi malam itu, tanpa ia sadari sepenuhnya, ia sedang dijauhkan dari tempat yang selama ini menjadi bagian dari legendanya. Boncolono akhirnya berdiri jauh dari rawa. Tempat yang biasanya dipenuhi kabut, kini hanya tinggal samar di kejauhan. Tanah di bawah kakinya bukan lagi lumpur basah, tapi tanah kering yang dingin. Dalam cerita rakyat, di titik inilah orang-orang mulai melihat perubahan. Boncolono masih tampak tenang, tapi aura yang selama ini membuatnya sulit disentuh, perlahan terasa berbeda. Di tanah kering itu, cerita mulai berubah. Boncolono yang selama ini sulit dijatuhkan, kini tidak lagi terlihat sama. Para pengejar yang awalnya takut, mulai sadar bahwa siasat mereka berhasil. Namun Boncolono tetap tidak berteriak. Ia tetap berdiri dengan tenang. Seolah bahkan ketika legendanya mulai retak, ia menolak terlihat kalah di hadapan siapapun. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana akhir Boncolono yang sebenarnya. Sebagian cerita berkata, ia akhirnya menemukan batasnya. Sebagian lain percaya, ia tidak pernah benar-benar hilang. Yang pasti, sejak kisah itu menyebar, nama Boncolono tidak lagi hidup sebagai manusia biasa. Ia menjadi legenda. Dan bersama namanya, ajian Rawa Rontek terus dibicarakan sebagai ilmu yang membuat orang bertanya, apakah ada manusia yang benar-benar sulit dihentikan? Atau hanya cerita rakyat yang terlalu kuat untuk dilupakan? Namun dalam sebagian cerita lama, Boncolono bukanlah awal dari semuanya. Namanya memang paling sering disebut, tapi orang-orang tua percaya Rawa Rontek sudah lebih dulu hidup dalam bisikan sebelum Boncolono dikenal. Jauh sebelum pengejaran itu terjadi, rawa tersebut sudah dianggap sebagai tempat yang menyimpan rahasia. Dan di balik kabutnya, ada jejak seseorang yang lebih tua dari legenda Boncolono. Dalam versi cerita yang lebih tua, ada satu nama yang jarang disebut. Bukan Boncolono, bukan pula jawara yang dikenal banyak orang. Orang-orang tua menyebutnya Ki Wulung, seorang lelaki sunyi dari pinggir rawa yang hidup jauh sebelum nama Boncolono ditakuti. Konon, dialah orang pertama yang berani mendekati rahasia Rawa Rontek. Ki Wulung tidak datang ke rawa untuk mencari nama besar. Ia datang karena percaya ada kekuatan tua yang tersembunyi di tempat itu. Namun semakin ia mendekat, semakin jauh pula dirinya dari kehidupan biasa. Rawa itu tidak memberinya jawaban dengan mudah. Ia hanya memberi tanda. Kabut yang tak pernah habis. Air yang bergerak tanpa angin. Dan rasa sunyi yang membuat manusia bertanya, apakah ia sedang menemukan ilmu atau sedang menyerahkan dirinya pada sesuatu yang lebih gelap? Sejak malam-malamnya di tepi rawa, Ki Wulung mulai berubah. Orang-orang melihat tubuhnya masih kuat, meski usia sudah memakan wajahnya. Namun, ada harga yang diam-diam ia bayar. Ia semakin jauh dari manusia, semakin jarang bicara,
dan semakin sering kembali ke rawa, seolah sebagian dirinya sudah tertinggal di sana. Ki Wulung tidak pernah mengajarkan rahasia itu secara terbuka. Ia tahu kekuatan yang tidak dipahami bisa berubah menjadi kutukan bagi orang yang salah. Maka ia menyimpannya dalam diam, dalam tanda-tanda yang samar, dalam jejak di sekitar rawa, dan dalam cerita yang hanya berani dibisikkan oleh orang-orang tua. Bertahun-tahun berlalu, nama Ki Wulung memudar, tapi jejaknya tidak benar-benar hilang. Cerita tentang rawa, pantangan, dan tubuh yang kembali berdiri terus bergerak dari mulut ke mulut. Hingga suatu masa, kisah itu sampai kepada seorang lelaki dari Kediri, Boncolono. Dan tanpa ia sadari, langkahnya menuju rawa Rontek ternyata sudah dimulai jauh sebelum dirinya lahir. Sejak mendengar nama Ki Wulung, Boncolono tidak lagi melihat rawa sebagai tempat biasa. Setiap kabut terasa seperti petunjuk. Setiap jejak di tanah basah terasa seperti pesan lama. Ia mulai menelusuri jalan yang pernah dilewati orang sebelum dirinya. Bukan sekedar mencari kesaktian, tapi mencari jawaban. Mengapa ilmu itu bisa membuat nama seseorang hidup lebih lama dari tubuhnya? Boncolono mulai memahami satu hal. Jalan menuju rawa Rontek bukan jalan untuk orang yang hanya ingin menang. Ia adalah jalan untuk orang yang bersedia kehilangan sebagian dirinya. Di depan rawa itu, Boncolono berdiri lama. Di belakangnya ada desa, tempat manusia biasa hidup dan mati. Di depannya ada kabut, tempat legenda menunggu harga yang harus dibayar. Malam itu, ia harus memilih. Di tengah kabut, Boncolono berdiri sendiri. Tidak ada saksi, tidak ada sorak kemenangan. Hanya rawa, malam, dan ingatan tentang Ki Wulung yang seperti masih tertinggal di sana. Dalam versi cerita ini, malam itulah Boncolono mulai menjadi pewaris rawa Rontek. Bukan karena ia menaklukkan ilmu itu, tapi karena ia bersedia menanggung beban yang ditinggalkan oleh orang sebelum dirinya. Ketika fajar mulai menyentuh tanah Kediri, Boncolono keluar dari rawa. Wajahnya masih wajah yang sama. Tubuhnya masih tubuh manusia. Tapi orang-orang yang kelak melihatnya berkata, ada sesuatu yang telah berubah. Sejak malam itu, Boncolono tidak lagi hanya dikenal sebagai jawara desa. Namanya mulai menyatu dengan cerita yang lebih tua. Cerita tentang rawa Rontek. Ilmu yang membuat seseorang jatuh, tapi selalu kembali berdiri. Setelah keluar dari rawa, Boncolono tidak langsung menghilang dari cerita. Ia mulai bergerak dalam diam. Bukan untuk memamerkan kesaktian, bukan untuk mencari gelar, tapi menuju satu tempat yang selama ini menjadi simbol ketimpangan di desa. Lumbung padi milik penguasa. Di sanalah, untuk pertama kalinya, nama Boncolono mulai berubah. Dari sekedar jawara sakti, menjadi bayangan yang mengusik orang-orang berkuasa. Pagi harinya, beberapa rumah kecil menemukan karung padi di depan pintu mereka. Tidak ada yang tahu siapa yang membawanya,
Tidak ada yang melihat jelas wajahnya, tapi semua orang tahu hanya satu nama yang cukup berani melakukan itu, Boncolono. Sejak saat itu, bagi sebagian rakyat kecil, ia bukan sekadar orang sakti. Ia menjadi bayangan yang datang ketika orang-orang lemah tidak lagi punya tempat mengadu. Ketika lumbung itu ditemukan berkurang, penguasa desa marah. Tapi yang paling mereka takutkan bukan hanya padi yang hilang. Yang lebih berbahaya adalah perubahan di mata rakyat. Orang-orang yang biasanya menunduk mulai saling menatap dengan harapan. Mereka mulai percaya bahwa ada seseorang yang berani bergerak ketika semua orang memilih diam. Malam itu, Boncolono tidak hanya mengambil padi. Ia mengambil kembali rasa takut dari rakyat kecil. Dan bagi penguasa, itulah ancaman yang sebenarnya. Penguasa mulai sadar. Boncolono tidak hanya hidup sebagai manusia. Namanya mulai hidup di kepala rakyat. Maka cara mereka berubah. Bukan hanya memburu langkahnya, tapi juga merusak ceritanya. Di pasar, di balai desa, di depan rumah-rumah bambu, mulai terdengar bisikan baru. Boncolono disebut pembawa bahaya, disebut pengacau, disebut orang yang akan menyeret desa ke dalam kutukan. Padahal, bagi rakyat kecil, ia baru saja memberi mereka alasan untuk tidak selalu menunduk. Sejak hari itu, rakyat mulai terbelah. Sebagian masih percaya Boncolono adalah orang yang datang ketika mereka kelaparan. Tapi sebagian lain mulai takut. Takut kalau bantuan itu membawa kutukan. Takut kalau keberanian Boncolono akan membuat desa menerima balasan yang lebih besar. Disinilah legenda mulai menjadi rumit. Karena Boncolono tidak lagi hanya melawan orang-orang yang mengejarnya. Ia juga melawan cerita yang dibuat untuk menghancurkan namanya. Boncolono tahu namanya mulai diputarbalikkan. Ia tahu sebagian orang mulai takut kepadanya. Tapi ia tidak datang ke balai desa untuk membela diri. Ia tidak meminta rakyat mempercayainya. Karena bagi Boncolono, sejak awal yang ia lawan bukan sekedar nama buruk. Yang ia lawan adalah ketakutan yang membuat orang kecil terus menunduk. Ketika fitnah tidak cukup memadamkan namanya, tekanan mulai diarahkan ke rakyat kecil. Rumah-rumah diperiksa. Orang-orang ditanya, siapa yang menerima padi? Siapa yang melihat Boncolono? Siapa yang masih berani percaya kepadanya? Dan saat rakyat kecil kembali dibuat takut, Boncolono tahu satu hal. Diam saja tidak lagi cukup. Malam berikutnya, Boncolono kembali bergerak. Tapi kali ini bukan untuk membawa padi pergi. Ia menuju lumbung yang selama ini disembunyikan dari rakyat. Di balik pintu kayu itu, tersimpan tumpukan hasil panen yang jauh lebih banyak dari yang pernah dilihat warga. Boncolono tidak perlu banyak bicara. Cukup satu pintu terbuka, dan kebohongan mulai terlihat. Saat lumbung tersembunyi itu terbuka, wajah penguasa runtuh di hadapan rakyat. Mereka tidak lagi bisa menyalahkan kelaparan pada nasib.
tidak lagi bisa menyembunyikan padi di balik kata-kata. Malam itu, Boncolono membuat rakyat melihat sesuatu yang selama ini mereka rasakan, tapi tidak pernah berani mereka ucapkan. Dan sejak itu, penguasa tidak hanya ingin menangkap Boncolono, mereka ingin menghapus pengaruhnya. Malam itu, di balik pintu balai desa, keputusan gelap mulai dibuat. Boncolono tidak boleh lagi hanya dikejar. Ia harus dipisahkan dari rakyat, dipisahkan dari rawa, dipisahkan dari cerita yang membuatnya terlihat tak terkalahkan. Karena selama rakyat masih menyebut namanya dengan harapan, selama itu pula penguasa tidak benar-benar menang. Maka mereka menyiapkan satu rencana terakhir. Rencana untuk menjatuhkan tubuh Boncolono, sekaligus membunuh legendanya. Mereka tahu satu kelemahan Boncolono yang bukan berasal dari tubuhnya. Rakyat kecil. Selama rakyat kecil ditekan, Boncolono tidak akan tinggal diam. Maka rencana terakhir dimulai bukan dengan mengejar Boncolono, tapi dengan memancingnya keluar. Sebuah kabar disebarkan ke seluruh desa. Beberapa keluarga yang pernah menerima bantuannya akan dihukum. Dan seperti yang mereka duga, kabar itu sampai ke telinga Boncolono. Boncolono bukan tidak memahami bahaya. Ia tahu kabar itu terlalu rapi, terlalu cepat menyebar, terlalu mudah sampai kepadanya. Tapi jika ia memilih diam, orang-orang kecil yang akan menanggung akibatnya. Maka malam itu, Boncolono meninggalkan rawa. Bukan karena ia tidak takut, tapi karena ada sesuatu yang baginya lebih besar dari rasa aman. Hutang kepada rakyat yang masih percaya padanya. Di tanah kering itu, Boncolono melihat apa yang membuatnya berhenti. Bukan pedang, bukan kepungan, melainkan rakyat kecil yang dipaksa berdiri di antara dirinya dan jalan pulang menuju rawa. Mereka gemetar, bukan karena membenci Boncolono, tapi karena takut semua kesalahan akan ditimpakan kepada mereka. Saat itu, Boncolono memahami, jebakan ini bukan hanya untuk tubuhnya. Jebakan ini dibuat untuk hatinya. Boncolono bisa saja mundur. Ia bisa kembali ke arah rawa, ke tempat yang selama ini membuat namanya terasa sulit disentuh. Tapi jika ia pergi, rakyat kecil yang akan menanggung kemarahan. Maka untuk pertama kalinya, Boncolono memilih sesuatu yang lebih berat dari menyelamatkan diri. Ia memilih tetap berdiri di tanah kering, jauh dari rawa, jauh dari kabut, jauh dari tempat yang membuat legendanya terasa utuh. Di tanah kering itu, legenda Rawa Rontek mulai retak. Untuk pertama kalinya, orang-orang melihat Boncolono tidak lagi berdiri dengan aura yang sama. Namun anehnya, justru di sanalah namanya semakin besar. Karena rakyat melihat sesuatu yang lebih kuat dari kesaktian. Mereka melihat pilihan. Melihat seseorang yang bisa saja menyelamatkan diri, tapi memilih menanggung akibatnya sendiri. Maka sejak malam itu, Boncolono tidak hanya diingat karena Rawa Rontek. Ia diingat karena keputusan terakhirnya sebagai manusia.
Bonkolono berdiri di tengah lingkaran obor. Semua orang menunggu ia bergerak. Menunggu ia menunjukkan kesaktian yang selama ini dibicarakan. Tapi Bonkolono justru diam. Tangannya menjauh dari keris. Tatapannya tidak lagi mencari jalan pulang ke rawa. Malam itu, ia memilih tidak melawan. Karena kadang, keputusan paling berat bukan saat seseorang memakai kekuatannya, tapi saat ia mampu menahannya. Tentang akhir Boncolono, cerita rakyat tidak pernah benar-benar satu suara. Ada yang berkata, malam itu ia akhirnya menemukan batasnya. Ada yang percaya, ia sengaja menghilang agar rakyat tidak lagi dihukum karena namanya. Ada pula yang bersumpah melihat bayangannya berjalan kembali ke arah rawa saat fajar hampir datang. Tidak ada yang tahu pasti. Karena dalam legenda, yang bertahan bukan selalu kejadian yang paling jelas, tapi kisah yang paling sulit dilupakan. Pagi datang ke tanah Kediri, tapi desa itu tidak lagi sama. Orang-orang kembali ke rumah mereka dengan wajah yang sulit dibaca. Sebahagian takut, sebahagian berduka, sebahagian lagi menyimpan nama Boncolono dalam diam. Tidak ada yang berani memastikan apa yang terjadi malam itu. Namun sejak hari itu, satu hal berubah. Rakyat kecil tahu bahwa rasa takut bisa retak. Dan cerita tentang Boncolono mulai hidup lebih jauh dari tempat ia terakhir terlihat. Tahun berganti. Orang-orang yang melihat malam itu mulai menua. Anak-anak yang dulu mendengar bisikan tumbuh menjadi orang tua yang kembali menceritakannya. Begitulah nama Boncolano dan Rawa Rontek bertahan. Bukan lewat batu prasasti, bukan lewat catatan resmi, tapi lewat suara pelan di rumah bambu, lewat cerita sebelum tidur, lewat peringatan orang tua kepada anak-anaknya, bahwa ada kekuatan yang besar, tapi selalu datang bersama harga yang tidak ringan. Sampai hari ini, kisah ajian Rawa Rontek tetap hidup sebagai legenda. Sebagian orang menyebutnya ilmu, sebagian menyebutnya mitos, sebagian lagi melihatnya sebagai cara rakyat lama menjelaskan sosok yang sulit mereka lupakan. Boncolono mungkin pernah berjalan sebagai manusia. Ki Wulung mungkin hanya tersisa sebagai nama samar dalam bisikan tua. Tapi Rawa Rontek menjadi sesuatu yang lebih panjang dari keduanya. Ia menjadi pertanyaan tentang kekuatan, tentang harga yang harus dibayar, dan tentang manusia yang ingin tetap berdiri, bahkan ketika dunia berkali-kali mencoba menjatuhkannya.